بجلال الفقيه أستاذنا بعلم شارع عليك وصلنا ربي وفينا شيخ أستاذنا حبيبنا حبيب أمين حسن أبدا وعلى أسلافنا وشيوخنا ورجال صديقنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila akhir. Lanjutkan dari yang kemarin yaitu doa istiftah. Kemarin sudah dinyatakan bahwa Jibril bin Samurah menyatakan bahwa baginda Rasulullah Islam melaksanakan di dalam sholatnya itu 2 kali, yaitu ketika selesai takbiratul ihram dan ketika selesai mengucapkan akhir surat Al-Fatihah waladhdallin. Sama Imran bin Husain didebat, tidak Rasulullah 1. Akhirnya dia kirim ke kota dan ditanya yang ada di Madinah, bagaimana Rasulullah Muhammad SAW akan melakukan saktahnya 1 kali atau 2 kali? Kamu yang betul. Samurah ya. Beliau SAW melakukan saktah 2 kali setelah takbiratul ihram dan juga waladhdallin. Nah, kemarin sudah saya jelaskan setelah takbiratul ihram saktahnya itu ya kita baca doa istiftah. Kalau waladhdallin diniatkan juga sebagai imam memberikan kesempatan kepada makmum untuk menyempurnakan bacaan suratul Fatihah, karena ada 2 tanggung jawab makmum itu. Yang pertama adalah dia menyelesaikan rukun di dalam sholat, ini bersifat pribadi masing-masing, kemudian mendengarkan bacaan Al-Quran. Makanya Habib Wajib mengatakan imam yang bijaksana yaitu yang memberikan kesempatan kepada makmum untuk menyelesaikan bacaan Fatihah. Ini istimewa yang saya katakan. Ketika imam selesai waladhdallin amin, imam berhenti, saktah berhenti. Makmum menyelesaikan bacaan Fatihahnya. Ketika imam berhenti ini, dia tidak berhenti diam, akan tapi dia disarankan untuk membaca Fatihah untuk dirinya. Selesai, dirinya selesai, otomatis insya Allah makmum ini juga sudah selesai. Ketika imam memulai surat, makmum bisa mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh imam. Jadi dua-duanya tanggung jawabnya ini bisa berjalan. Yang pertama, kewajiban rukunnya Fatihahnya terselesaikan, kemudian perintah Allah untuk mendengarkan Al-Quran ketika dibaca ini dilakukan semua. Tapi kalau imamnya agak cepat terburu-buru, nah ini kasihan di makmumnya. Apalagi kalau mungkin ada sebagian dari makmum ini yang mohon maaf bacaan Fatihahnya kurang pas, kurang lancar. Ketika dia ingin berusaha, ini butuh waktu. Jadi makanya imam yang bijaksana ini imam yang memberikan kesempatan makmum untuk menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Masalah berkata Imam Nawawi rahimahullah, dikatakan di sini Imam Nawawi berkata, bagi seseorang yang sholat kemudian dia tertinggal ini bisa dia terjeda waktu yang agak lama, atau dia mengucapkan kalimat yang lain, misalnya ta'awudz, Allahu Akbar, a'udzu. Itu ketika sudah mengucapkan ini tadi, kesempatan membaca doa iftitah ini sudah hilang. Tidak perlu di sini dikatakan apa? Tidak perlu a'udzubillah Allahu Akbar kabira. Tidak perlu. Atau di rakaat berikutnya dia membaca doa iftitah, tidak perlu. Kenapa? Karena sifatnya sudah hilang. Dan ini digarisbawahi, ini sifatnya sunnah. Jadi tidak perlu diulang, tidak perlu rukun. Contoh, di tengah-tengah surat Al-Fatihah, kok dia kurang pas mengucapkan misalnya sepertinya tadi, diulangi lagi, tidak masalah. Maka harus, karena salah di situ. An-am, alifnya yang pertama alif an, kemudian am, ini kefasih. An-nya jadi ain, an-am. Nah ini salah ini, diulang an-amta boleh, atau diulang dari awal ayat yang maksud bukan alhamdulillah. Ya,
Jadi awal ini tadi diulangi dari permulaan ayat ini tadi. Tidak jadi soal. Kalau dari awal bagaimana? Ya tidak apa-apa. Ya, mulai dari awal Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia merasa bacaannya salah. Gak batal sebenarnya. Tapi batalnya ini ketika dia bersekuku salah, terus diilingi tetap tidak salah ya. Makanya sampai pernah saya ketika saya belajar dia bercerita itu ketika ada imam, taruhlah di sini ada imam 5, bisa masjid ada imam 5. Nah ini bacaannya ini ada ketidakpasan dari 5 itu tadi. Yang paling bagus tapi masih ketika ditasbih, ketika disohhikan ini masih ada bacaan atau huruf yang kurang pas. Bagaimana apakah boleh yang menjadi imam? Boleh dengan catatan kelima daripada imam ini tadi mengetahui yang pertama dia mengetahui kesalahannya, yang kedua dia berusaha merubah bacaannya ini sembari dia belajar. Misalnya pengucapan ainnya masih cenderung kepada alif atau hamzah, atau pengucapan haknya lebih kepada hak, alhamdu. Nah kalau ini sudah diingatkan tapi dia masih bersikuku, tadi tidak boleh. Apalagi orang yang fatihahnya lebih baik bermakmum kepada fatihahnya imam yang kurang baik di sini. Yang makmum lebih baik ini tidak sah sholatnya. Kalau tahu kesalahannya, kalau tahu. Tapi seandainya tidak tahu bagaimana musafir, ya taruhlah di sini. Terus imamnya ini tidak pas fatihahnya. Nah orang musafir ini fatihahnya lebih bagus dari imam ini. Dia tahu kesalahannya imam. Maka ketika dia tahu di dalam sholat itu dia niat mufaroqah, niat pisah dari jamaah. Akan tetapi disarankan geraknya ini tetap mengikuti daripada geraknya imam agar tidak dipul gaduh. Contoh imamnya di sini, dia yang di belakang sini tahu kesalahannya imam. Ada banyak kesalahannya. Akhirnya dia mufaroqah, pisah dari jamaah. Bagaimana caranya pisah dari jamaah? Cukup di dalam hati, mungkin mengucapkan mufaroqah atau mungkin mengatakan pisah dengan jamaah. Tapi dalam hati, tapi lebih kepada mufaroqah. Mufaroqah itu pisah dari jamaah, tapi dalam hati. Nah, kalau si makmum yang lihat mufaroqah ini, kemudian dia sholatnya sendiri, contohnya imamnya ruku, dia sujud, kan gaduh ini yang di belakang. Ini bagaimana? Maka untuk menjaga stabilitasnya jamaah ini agar tidak kacau, maka si makmum yang mufaroqah ini meskipun dia sudah pisah dari jamaah, maka gerakannya tetap disarankan ikut dari jamaah ini agar tidak kacau. Nah kalau di depan bahasa saya sini biji, ini berdiri di sujud, ini kan membuat gaduh. Seperti itu. Tidak perlu di sini juga dikatakan untuk melakukan sujud sahwi. Lupa atau dia sengaja. Lupa atau dia sengaja untuk tidak baca istiftah. Terus aku tidak mau baca istiftah. Tapi sujud sahwi keliru. Karena di situ tidak diwajibkan, tidak disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Kalau bukan ada perbedaan ya tentang masalah kunut. Kalau kunut masih ada yang mengatakan disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Mantuknya pol rakaat kedua. Sami Allah liman hamidah. Allahu akbar. Sudah lanjut sujud, ingin sujud sahwi. Lanjutkan sholatnya. Nanti sebelum salam kita bahas sujud sahwi. Kalau biasa kunut ya. Kalau biasa tidak biasa kunut ya tidak perlu sujud sahwi, enggak bisa kunut. Nah, bagi orang-orang yang sudah biasa kunut ini, jadi ketika terlupa